Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ya. Untuk orang tua peserta didik kelas 1 tahun ajaran 2023-2024. Kami ucapkan selamat datang di sekolah kita ini yang tercinta, SDN Pondokopi 07 Pagi. Perkenalkan, saya Siti Fitria Rahmawati sebagai panitia MPLS ingin menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan sekolah dan juga MPLS. Sebelum ke MPLS, saya akan menjelaskan secara global tentang profil sekolah. Di sini ada identitas sekolah, nama sekolahnya seperti kita sudah ketahui, SD Negeri Pondokopi 07 Pagi, NPSN-nya 20108655. Alamat sekolahnya Jalan Bina Karya 1, Kelurahan Pondokopi, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, kode pos 313460. Emailnya kopi7@yahoo.co.id. Adapun visi dari SDN Pondokopi 07 Pagi, visinya adalah mewujudkan peserta didik yang beriman. Visinya adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berpendidikan tuntas, berkualitas, serta berprestasi dilandasi profil pelajar Pancasila. Adapun misinya, yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana belajar. Dan yang kelima, meningkatkan prestasi belajar akademik dan non-akademik. Adapun kurikulum yang ada di SDN Pondokopi 07 Pagi, yang pertama, kurikulum merdeka untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Dan kurikulum 2013 kelas 3 dan 6. Ini karena bertahap ya Bapak Ibu. Insyaallah tahun depan kita sudah secara merata menggunakan kurikulum merdeka. Adapun pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Pondokopi 07 Pagi, yang pertama, Kepala Sekolah Bapak Muhammad Nurdin, Sarjana Pendidikan. Yang kedua, Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Bapak Sulistyo Hartoyo, Sarjana Pendidikan sebagai kesiswaan. Kemudian Wakil Kepala Sekolahnya yang kedua yaitu Ibu Idut Nikulansi, Sarjana Pendidikan sebagai kurikulum. Kemudian bendaharanya yaitu Ibu Mulyana, Sarjana Pendidikan. Adapun di sini dulu kami ada 15 guru yang ada di SDN Pondokopi 07 Pagi. Operatornya yang kita sudah kenal yaitu Bapak Adi Sebagia dan Ibu Arini Hamid. Adapun penjaga sekolahnya Bapak Nurul Azhar. Mungkin itu untuk profil sekolah kita secara umumnya. Nanti untuk lingkungan sekolah kita bisa dengan berjalannya waktu, karena kita di sini fokus untuk MPLS dulu ya Bapak Ibu. Untuk materi yang kedua yaitu pengenalan dari MPLS. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah.
Di sini kami program ini mengikuti sesuai dengan Kemendikbud ya, jadi sesuai dengan dinas yang sudah ditetapkan. Pendahuluannya yang pertama, sekolah adalah tempat belajar dan bermain yang menyenangkan. Suasana menyenangkan dapat dihadirkan ketika semua ekosistem sekolah terlibat dalam pembelajaran bermakna, bermanfaat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Interaksi yang lahir dari sekolah juga harus mendukung tumbuh kembang peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman. Adapun kegiatan pengenalan lingkungan sekolah adalah laboratorium awal untuk mengenal hakikat sekolah kepada peserta didik. Ini secara umumnya tujuannya. Kemudian untuk dasar hukumnya, jadi MPLS ini juga ada dasar hukumnya melindungi dari kegiatan MPLS. Jadi MPLS ini juga kita seluruh Indonesia dengan tingkat sekolah dasar itu sama. Ya, ada 8 dasar hukum yang melindungi dari kegiatan MPLS ini. Kemudian lanjut, yaitu apa itu MPLS? Nah, di sini akan dijelaskan secara sederhananya. MPLS adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka memperkenalkan para siswa baru pada semua hal yang berhubungan dengan sekolah. Perkenalan tersebut bukan hanya sebatas antar murid baru saja atau dengan kakak kelas serta guru, namun juga pada komponen lainnya. Program sekolah, sarana sekolah, cara belajar, dan lain-lain. Adapun tujuan dari MPLS ini, yang pertama adalah untuk mengenali potensi diri siswa baru. Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, seperti aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya. Dan yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan. Adapun ruang lingkup materi tersebut yaitu yang pertama, wawasan Wiyata Mandala, yaitu wawasan tentang lingkungan pendidikan. Jadi siswa mengetahui sarana apa saja yang ada di sekolah itu sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian kedua, kegiatan kesiswaan. Kegiatan kesiswaan ini ekstrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Di sini untuk di SD belum ada pengurus karena memang nanti di tingkat selanjutnya. Yang ketiga, pendidikan karakter. Yang keempat, cara belajar efektif. Yang kelima, pengenalan budaya lokal. Nah, pelaksanaan kegiatan MPLS ini meliputi dari yaitu siswa ya, di sini mungkin secara globalnya karena ini tentang MPLS semua tingkatan. Jadi yang terlibat langsung dari MPLS ini adalah yang paling atas yaitu kepala sekolah, guru-guru, siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti mungkin bedanya untuk MPLS kelas 1 itu selama 10 hari. Kelas 2 sampai kelas 6 3 hari. Karena kita fokus di sini untuk pengenalan MPLS di kelas 1. Adapun silabus kegiatannya nanti saya akan jelaskan setelah ini. Kemudian kami akan memperkenalkan untuk ekstrakurikulernya. Jadi di sini ada ekstrakurikuler yang wajib yaitu pramuka. Kemudian ekstrakurikuler pilihan yaitu tari, pencaksilat, basket, marawis, dan paskibra. Nah, di sini nanti mungkin bisa
itu tetap harus memilih minimal 2 sesuai dengan kemauan anaknya. Jadi mungkin bisa dibicarakan oleh anak tersebut. Kemudian nanti ketika setelah MPLS nanti ada pembagian biodata. Nah, di sini ada beberapa salah paham orang tua ketika dibagikan biodata oleh sekolah. Ya, salah pahamnya adalah mungkin orang tua berpikiran bahwa biodata ini adalah untuk pengajuan KJP. Tapi tujuan dari dibagikannya biodata adalah untuk disinkronkan dengan data sekolah, dengan data yang orang tua isi. Jadi harus ketika dibagikan biodata, kami sangat berharap adalah sesuai dengan realnya. Jadi jangan dikecil-kecilkan atau jangan dikurang-kurangi, jangan dilebih-lebihkan. Jadi sesuai. Karena nanti efeknya adalah, akibatnya adalah ketika kami atau operator mengisi biodata di rapor, ya, biodata di rapor yang banyak kesalahan seperti pekerjaan orang tua, mungkin orang tua berpikiran dibagikan biodata adalah untuk KJP, jadi mungkin dikurang-kurangi penghasilannya dan lain-lain seperti itu. Jadi harus sesuai dengan real karena itu masuk pada data sekolah, ya, dan itu data juga kita rahasiakan, ya, kita simpan dengan baik. Jadi mohon orang tua ketika dibagikan biodata isilah dengan yang sesuai dengan kenyataan. Maksudnya tidak data sesuai dengan akte dan kata, dan untuk pekerjaan sesuai dengan yang dilakukan saat ini, seperti itu. Nah, untuk MPLS secara garis besarnya seperti ini pendahuluannya. Langsung saya akan menjelaskan tentang silabus dari MPLS, ya, atau kegiatan apa saja yang dilakukan anak-anak selama MPLS. Jadi MPLS ini dimulai dari tanggal 12 sampai tanggal 26 Juli. Ya, mungkin nanti bisa dicatat 12 sampai tanggal 26 Juli 2023, selama 10 hari. Dan selama MPLS anak-anak tidak usah membawa buku tulis, tidak usah membawa alat tulis, mungkin nanti dibawakan, nanti ada informasinya apa yang harus dibawa. Tapi makan dan minuman harus dibawa, ya Bu. Makan dan minum harus dibawa. Nanti kalau seandainya ada pensil warna dan lain-lain akan kami infokan di grup MPLS. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada orang tua yang belum masuk grup? Jika belum masuk grup, tolong nanti informasinya kepada kami, akan kami sediakan masukkan di grup WA, karena segala informasi ada di sana. Nah, untuk selama MPLS dari hari pertama, yaitu tanggal 12 sampai tanggal 26 Juli 2023, masuk jam 6.30, ya, setengah 7, dan pulang jam 8.45, ya, pulangnya jam 9:15, ya, jadi pulang untuk kita latih anak-anak untuk mandiri, ya Bu, ya. Tapi nanti kalau seandainya ada sesuatu, misalnya anaknya nangis dan lain-lain, itu bisa diberitahu kami, karena kami melihat dulu tingkat kesulitan anak tersebut. Misalnya anaknya memang tidak mau tinggal, ada yang lain, kita mungkin masih diperkenankan orang tua untuk memilih sekolah seperti itu, atau di depan kelas. Tapi kita upayakan anak-anak sudah bisa ditinggal, ya Bapak Ibu, ya. Tapi tidak dipaksakan untuk oleh anak-anak yang benar-benar tidak bisa ditinggal, mungkin nangis dari pagi, mungkin dia takut masuk sekolah, kan banyak hal, ya. Karena beda ketika mereka itu mengenal masa TK dan sekarang masa SD. Oleh karena itu pemerintah
3 hari, sekarang 10 hari. Jadi anak-anak itu biar senang dulu, biar kenal sekolah itu bukan hanya buku dan alat tulis seperti itu. Jadi kita mulai pendekatan dengan umurnya mereka, yaitu masa-masa TK mereka masih bernyanyi dan lain-lain seperti itu, agar anak-anak senang datang ke sekolah dulu. Nah, untuk orang anaknya yang sudah bisa mandiri, misalnya sudah bisa ditinggal, alangkah baiknya ditinggal ya Bapak Ibu ya. Sayang-sayang, tapi nanti akhirnya anak-anak tidak jadi mandiri, gitu ya. Jadi kalau dilihat anak semangat, gak usah khawatir. Kita di sekolah ketika perjalanan MPS minimal ada 3 guru yang ada di kelas, ya. Jadi sudah bisa teratasi, insya Allah anak-anak. Mohon kepercayaannya kepada sekolah untuk bisa membuat anak kita itu menjadi mandiri untuk sekolah. Nah, untuk hari pertama kita isi kegiatan PLS dengan pembukaan. Nah, untuk orang tua diharapkan hari pertama mengantarkan anak-anaknya. Kalau bisa menunggu sampai di akhir ya. Jadi karena kebanyakan atau mayoritas kegiatan itu di hari pertama adalah di lapangan, di halaman sekolah. Nah, nanti kita akan ketika hari pertama orang tua itu mendampingi anaknya selama MPLS di pembukaan MPLS. Jadi dimohon orang tua menyediakan waktunya untuk di hari pertama untuk mendampingi anak-anaknya. Jadi yang mungkin bekerja mungkin bisa izin 1 hari ya untuk sebentar saja mengantarkan anaknya mendampingi anak-anak kita dalam pembukaan MPLS. Jadi yang hari pertama adalah pengenalan diri dan anggota keluarga ya, mengenalkan diri dan anggota keluarga, yaitu dengan pendampingan orang tua ketika pembukaan MPLS. Sama pulangnya jam 8.45 menit. Nanti setelah kegiatan di halaman sekolah, anak-anak ada jam istirahat, jam makannya di kelas. Jadi selama 10 hari, jadi bukan MPLS saja. Guru kelas 1, khusus kelas 1, anak-anak kelas 1 memang tidak ada jam istirahat untuk jajan selama belajar. Nanti selama 1 tahun kita memang karena waktu belajarnya sangat minim ya, sangat sedikit, jadi anak-anak sudah bawa makan atau makan ringan atau makanan berat, makan nasi sekolah di tas itu selama 1 tahun itu. Jadi apalagi khususnya MPLS ya Bu ya, karena terbatasnya waktu. Yang biasanya MPLS itu 3 hari pulangnya setengah 10, tapi karena ke 10 hari pemerintah, jadi 1 hari itu hanya 3 jam pembelajaran dan hanya sedikit, tidak seperti biasanya. Kemudian di hari kedua itu ada pengenalan lingkungan sekolah. Jadi anak-anak tur lingkungan sekolah. Jadi nanti dengan bimbingan guru, anak-anak mengenal kelasnya di mana, kelas 2 di mana, kamar mandinya di mana, musolanya di mana, dan lain-lain. Jadi anak-anak sudah mengenal ruangan-ruangan atau tentang lingkungan sekolah. Kemudian di hari ketiga, jadi ini sebenarnya masih nyanyi, anak sekolah itu memang dilarang sama pemerintah untuk membawa, jadi tidak usah membawa buku tulis, tidak usah membawa pensil dalam kampus gitu, karena mungkin nanti mewarnai cuma memang tidak setiap hari, nanti ada diinfokan di grup WA ya. Kemudian di hari ketiga itu salah satunya adalah kegiatannya adalah promosi tentang ekstrakurikuler. Jadi anak-anak di hari ketiga itu adalah tentang pengenalan ekstrakurikuler. Dan di sini banyak materinya tentang karakter ya. Contohnya kami akan mengajarkan tentang 4 kata ajaib seperti tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Dan
jadi mereka paham papan tulis gunanya untuk apa, spidol untuk apa, dan itu pengenalan untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya di hari kelima anak-anak merefleksikan. Jadi setelah 3 hari keempat itu anak-anak melihat ke depan keadaan kelas itu. Nanti di hari keempat sudah ada pembagian kelas 1A, kelas 1B. Di hari pertama sampai ketiga kita masih gabung di ruangan ini. Jadi ada 4 guru yang akan mendampingi anak-anak. Kemudian di hari keempat dan sampai hari ke-10 nanti anak-anak sudah dibagi kelas. Jadi jangan tanya jadwal pelajaran dulu ya Bapak Ibu. Biarkan anak-anak senang datang ke sekolah. Nanti kalau kita akan infokan jadwal pelajarannya mungkin di hari ke-9. Ya, seperti itu. Jadi kita fokus ke MPLS dulu. Mungkin anak-anak, mungkin dari rumah itu buat anak-anak senang gitu. Misalnya nanti kita nyanyi-nyanyi sama Bapak Ibu guru. Misalnya kita nanti main-main, kan banyak hal seperti itu di MPLS. Jadi kalau anak-anak bisa nulis, nanti nulisnya kan belum dibagikan buku sama guru. Jadi buat anak senang untuk sekolah, karena masanya mereka itu mungkin masa prasekolah ya. Jadi mereka itu masih transisi dari TK ke SD. Jadi mohon kerjasamanya orang tua dari rumah, bangun motivasi yang baik ya, berikan pengalaman atau nasihat-nasihat bahwa sekolah itu menyenangkan seperti itu. Nanti ketika hari ke-9 kita akan berikan jadwal pelajaran dan peralatan apa saja yang harus disiapkan seperti itu. Kemudian di hari kelima setelah hari keempat kita evaluasi tentang MPLS 1 sampai 3, nanti anak-anak akan bercerita di sana. Jadi kita buat anak-anak itu bisa mengutarakan apa yang dirasakan selama MPLS. Kemudian di hari kelima ya seperti biasa ada permainan kucing dan tikus, ada nyanyi-nyanyi seperti itu. Kemudian di hari ke-6 anak-anak sudah mulai menyampaikan nanti ada sebuah cerita, ada yang ini masuknya seperti bahasa Indonesia. Sebuah cerita anak-anak bisa mampu menyimak dengan baik cerita dari guru, atau mungkin nanti ada videonya. Dan kemudian anak-anak bisa merespon dari beberapa pertanyaan secara lisan. Jadi tidak belum menulis ya, secara lisan. Jadi minimal anak-anak bisa menyampaikan gagasannya dari apa yang dia simak. Kemudian di hari ke-6 ya, di hari ke-6 ini masih seperti bahasa Indonesia ya. Nanti dalam bentuk masih menyampaikan gagasan dari apa yang mereka alami. Jadi ini masih anak-anak itu secara lisan ya, untuk mengutarakan pendapatnya. Kemudian di hari ke-8 itu masuk kepada bahasa matematika. Jadi nggak usah hari ke-8 buku matematika, nggak usah. Jadi masih anak-anak dalam bentuk benda-benda konkret, seperti misalnya dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan balok-balok kecil, atau mengenal huruf dengan namanya peskap gitu ya. Jadi seperti kartu yang sudah ada pengomongnya. Karena anak-anak belum menulis ya, jadi anak-anak membuka, oh ternyata kita nanti belajar tentang angka-angka seperti itu. Jadi masih ke benda-benda konkret. Kemudian di hari ke-9 itu matematika 2 hari ya, masih matematika. Kemudian di hari ke-10 itu anak-anak sudah seperti mewarnai kemungkinan di hari ke-5 atas ya, 6 sampai 10 itu ada beberapa yang mewarnai. Nanti kami infokan di grup PA. Jadi secara garis besarnya anak-anak selama MPLS itu adalah
dan untuk MPLS ini, selama MPLS kami menjadwalkan untuk seragamnya. Tapi kalau seandainya seragam ini belum siap, ya belum nyata, misalnya belum ada seragam merah putih, itu apa masih pakai baju seragam sekolah TK ya. Yang pertama di Senin yaitu putih merah. Kalau sudah lengkap dengan kopi dan dasinya, silakan dipakai. Alangkah baiknya, jadi anak-anak biar semangat ke sekolah menggunakan pakaian SD. Dan seragam yang Bapak Ibu beli mohon diberi nama, kasih spidol, diberi nama dengan spidol, misalnya di topinya dikasih nama anak-anak di topinya, agar ketika hilang itu bisa kami kembalikan pada anak tersebut ya. Karena ada anak yang misalnya topinya hilang, besok udah nggak mau sekolah seperti itu. Jadi melatih tanggung jawab anak tersebut juga ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau misalnya dikasih nama kan dia akan mencari ketika ada seragam yang digunakan, ketika pulang dia menggunakan topi, dia akan minimal dia akan berterima kepada gurunya laporan. Jadi nanti bisa kami cari agar anak-anak itu tidak ada hambatan ke sekolah. Gurunya perhatian, ternyata mama dan papanya juga perhatian terhadap atribut-atribut atau yang mendukung sekolah seperti itu. Yang kedua, yang hari Selasa yaitu olahraga. Olahraga masih training ya. Ada yang tanya baju olahraga sekolah nanti. Jadi masih menggunakan training bebas kaos ya, dan training gitu. Kalau seandainya tidak punya atas bawah training, boleh menggunakan kaos dan bawahnya training, atau menggunakan olahraga TK juga boleh. Kemudian di hari Rabu putih merah, di hari Kamis batik TK boleh, atau batik yang bebas boleh, gitu ya. Kemudian Jumat seragam Muslim. Bagi yang beragama Kristen, mungkin ada yang beragama Kristen boleh menggunakan pakaian sofa meja. Itu untuk yang beragama Islam yang menggunakan seragam Muslim atau Muslimah. Nah, sekali lagi kami tidak memaksakan selama MPLS untuk menggunakan seragam sekolah SD. Ya, tapi minimal merah putihnya ya Bapak Ibu ya, sudah disiapkan. Nanti setelah MPLS bisa dilengkapi sedikit-sedikit seperti pramuka, bisa dipasang ya Bapak Ibu. Nanti olahraga bisa kita komunikasikan langsung dengan guru. Ya, jadi cukup sekian untuk pembahasan profil sekolah dan MPLS. Mudah-mudahan selama 10 hari kami dari pihak sekolah sangat mengharapkan kerjasamanya Bapak dan Ibu, orang tua kelas 1, agar bisa minimal memberikan semangat anak-anak untuk sekolah. Karena memang khawatirnya ya seperti itu, nanti ada nangis dan lain-lain, mungkin hal yang wajar. Tapi kita sama-sama kerjasama untuk membangun atau memberikan gambaran kepada anak-anak bahwa sekolah SD itu menyenangkan seperti itu. Ya Bapak Ibu, kemudian dan kami tidak memaksakan untuk seragam selama MPLS. Nanti berjalannya waktu bisa dilengkapi, dan tidak ada selama MPLS tidak menggunakan, sekali lagi tidak menggunakan buku tulis ya, dan alat tulis nanti bisa